Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aril Ridho Rufiansa dengan NIM 24115 dari kelas Agribisnis B. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis saya tentang preferensi mahasiswa UTM terhadap atribut sepeda motor dengan menggunakan analisis conjoin. Baik, di sini sudah terpampang jelas tentang atribut dan level yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke SPSS. Kita masuk ke data, dilanjut masuk ke orthogonal design, dan kita pilih yang generate. Baik, untuk mempermudahkan kita dalam pengisiannya, kita belah layarnya menjadi dua ya, kita split. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal memasukkan untuk atribut yang pertama, yaitu harga. Kita klik ADD, lanjut kita ketik atribut yang kedua, yaitu desain. Lanjut kita klik ADD lagi, kita ketik atribut yang ketiga, yaitu kapasitas. Kita ADD, lanjut kita ke efisiensi. Kita pastikan sama ya untuk huruf-hurufnya itu. Ini kita klik ADD, lanjut kita ke merek. Nah, jika sudah kita klik ADD. Baik, untuk atributnya sudah masuk semua. Lanjut kita ke yang pertama, kita klik harga, lanjut ke define values. Nah, ini kita masukkan level yang ada di sini serta keterangannya itu kita masukkan ke label. Baik, yang pertama 1, untuk value kedua 2, value ketiga 3. Ini kita salin langsung ke copy aja biar cepat. Lanjut kita copy yang ketiga. Nah, selanjutnya kita klik continue. Lanjut kita isi yang desain. Kita klik define values. Caranya yaitu sama seperti tadi. Untuk value kita samakan dengan yang atribut, dan untuk label kita samakan yang dengan yang keterangan. Kita salin-salin aja ya biar cepat. Kita klik continue. Untuk seterusnya juga sama, caranya seperti itu. Kita klik define values, kita masukkan. Itu 25 cc. Untuk yang kedua yaitu 150 cc. Untuk yang ketiga yaitu 200 cc. Kita klik OK. Lanjut kita ke atribut yang keempat, yaitu efisiensi. Kita klik define values, kita klik levelnya. Kita salin yang kedua yaitu sedang. Kita salin yang ketiga yaitu boros. Kita continue. Kita lanjut ke atribut yang terakhir yaitu merek. Kita klik define values, kita masukkan levelnya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada Honda.
yang kedua ada Yamaha, dan yang terakhir ada Kawasaki. Kita klik continue. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, kita klik create new data file. Kita pastikan dulu untuk selanjutnya, yaitu kita klik file. Kita masukkan ke yang new volume D, yang database D. Nah, kita masukkan ke analisis conjoin. Untuk itu sebelumnya harap kita sudah membuat foldernya ya. Jadi kita tinggal memasukkan ke folder analisis conjoin. Kita klik dua kali di sini. Nah, kita save. Sebelum itu kita kasih nama stimuli. Lanjut kita save. Kita oke. Nah, di sini sudah tersimpan kan di folder analisis conjoin, sudah tersimpan stimuli. Nah, selanjutnya yaitu uh, ini. Nah, ini adalah kumpulan data yang didapatkan dari responden melalui kuesioner yang kita sebarkan. Kita di sini ada pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan ke-16. Dan untuk jumlah respondennya yaitu kita ada 20. Nah, untuk setelah itu kita salin semuanya. Oke. Kita salin ke SPSS. Selanjutnya kita klik file, kita klik new, kita klik data. Nah, lalu kita masukkan data yang tadi dengan cara klik kanan, kita ketik paste with variable name. Nah, seperti ini datanya. Setelah itu kita lanjut ke variable view. Nah, untuk yang ini, yang paling atas sendiri itu kita pilih nominal. Kenapa nominal? Karena bukan terdiri dari angka, tetapi data nominal yang ini terdiri dari responden. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu kita klik yang scale. Selanjutnya kita pilih scale sampai bawah ya. Kita klik scale semuanya, kita klik scale. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik ke data view. Kita pilih file. Kita pilih save, yang ini, save. Nah, kita jadikan satu ya dengan folder stimuli tadi, yaitu di folder analisis conjoin. Kita kasih nama data atribut motor. Seperti ini, lalu kita save. Kita lihat di sini apakah sudah ada. Nah, ini sudah masuk ya ke dalam folder analisis conjoin. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita ke file, new, lalu syntax. Nah, ini karena kita tadi menyimpan foldernya di database D, jadi kita pilih yang ini D. Dan untuk ini analisis conjoin adalah nama folder yang kita gunakan tadi. Dan ini adalah stimuli, nama yang pertama tadi, file yang kita buat tadi. Dan ini data atribut motor. Ini adalah file yang kedua yang kita masukkan ke folder analisis conjoin. Dan ini P1 sama P16 adalah pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 16. Jadi kita tadi menyebar kuesioner dengan 16 pertanyaan. Dan untuk faktor ini adalah
atribut-atribut yang kita pakai yaitu ada harga, desain, kapasitas, efisiensi, dan merek. Untuk itu selanjutnya kita langsung salin, Ctrl C, langsung kita tempel. Setelah itu kita klik run, kita klik all. Nah, ini sudah jadi. Hal ini berarti benar. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu preferensi mahasiswa UTM terhadap atribut sepeda motor dengan menggunakan analisis conjoin. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada latar belakang. Mahasiswa merupakan segmen pasar potensial bagi produsen sepeda motor. Namun, preferensi mereka seringkali berbeda dengan konsumen umum. Faktor seperti harga, desain, dan efisiensi bahan bakar menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Untuk mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh, diperlukan metode analisis yang mampu menggambarkan pilihan konsumen secara nyata. Analisis conjoin menjadi pendekatan tepat karena dapat mengukur tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut produk. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada atribut apa saja yang mempengaruhi preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih sepeda motor. Yang kedua ada seberapa besar tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut sepeda motor, meliputi harga, desain, kapasitas mesin, efisiensi bahan bakar, dan merek terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Dan yang ketiga ada kombinasi atribut sepeda motor seperti apa yang paling disukai oleh mahasiswa sebagai calon konsumen potensial. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada tinjauan pustaka. Analisis conjoin merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen karena mampu menilai kepentingan relatif dari setiap atribut produk. Penelitian lokal menunjukkan bahwa dalam memilih motor bekas, konsumen lebih mempertimbangkan harga, desain, dan efisiensi bahan bakar. Dengan perbedaan preferensi antar gender, di sisi lain, studi mengenai kendaraan listrik menegaskan bahwa atribut seperti harga dan ketersediaan fasilitas pendukung sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Secara metodologis, meta-analisis terbaru menekankan pentingnya validitas prediktif dalam penerapan analisis conjoin agar hasil lebih akurat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode conjoin analisis atau yang bisa disebut dengan analisis conjoin untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap atribut sepeda motor. Dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 18 responden dan diolah menggunakan SPSS. Untuk langkah-langkah analisisnya, yang pertama yaitu menentukan atribut dan level. Yang kedua, menyusun stimuli atau kombinasi produk. Yang ketiga, menyebarkan kuesioner. Dan yang keempat, mengolah data dengan SPSS. Yang terakhir, menghasilkan utilitas, importance, dan validitas model. Nah, untuk atribut dan level-levelnya bisa dilihat di samping kirinya. Ini adalah atribut dan level yang saya gunakan dalam melakukan analisis conjoin. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil utilitas. Berikut adalah variabel yang paling banyak disukai oleh responden. Yang pertama harga kurang dari 20 juta. Yang kedua ada desain, yaitu modern elegan. Dan yang ketiga kapasitas 125 cc. Yang keempat efisiensi irit kurang dari 40 km per liter. Dan yang terakhir adalah merek Honda. Ini adalah hasil utilities dari penelitian saya. Kita lanjut. Ada hasil importance values. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa efisiensi sebesar 29,159 merupakan atribut yang paling penting dan paling dipertimbangkan oleh responden, disusul oleh merek sebesar 20,612 dan desain 19,143, harga 18,871 menempati urutan berikutnya, sedangkan kapasitas sebesar 12,214 menjadi atribut dengan tingkat kepentingan paling rendah. Nah, ini adalah importance values dari analisis yang saya lakukan. Lanjut, kita ke validitas model. Dari hasil korelasi yang ada di layar kaca ini dapat dilihat bahwa nilai Pearson's R
sebesar 0,951 menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara preferensi yang diamati dengan preferensi yang diprediksi oleh model. Untuk yang kedua ada nilai kendal tahu sebesar 0,843 juga menunjukkan tingkat kesesuaian peringkat yang sangat tinggi. Karena kedua nilai memiliki signifikasi kurang dari 0,001, maka model dapat dikatakan valid dan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memprediksi preferensi responden. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian pustaka dan rancangan penelitian, dapat disimpulkan bahwa preferensi mahasiswa dalam memilih sepeda motor dipengaruhi oleh beberapa atribut utama, terutama harga, desain, kapasitas mesin, efisiensi bahan bakar, dan merek. Metode analisis konjoin relevan digunakan karena mampu menggambarkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing atribut, serta menentukan kombinasi produk yang paling disukai mahasiswa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar teoritis dan praktis untuk memahami perilaku konsumen, khususnya pada segmen mahasiswa. Ini adalah daftar pusaka. Lanjut. Nah, kita presentasi kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.